Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Hadianto, selaku dosen pengampu mata kuliah TPATK. Izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan M. Pinky Farasi dan Pak Apandi akan menjelaskan materi tentang pendekatan sistem dalam praktik pengembangan pendidikan di Indonesia, input, proses, output, dan outcome. Definisi pendekatan sistem. Pendekatan sistem menjadi salah satu metode yang dianggap efektif untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Pendekatan ini menawarkan sudut pandang menyeluruh dengan menekankan hubungan antar elemen yang terlibat dalam proses pendidikan. Dalam pendekatan ini, pendidikan dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung, seperti kurikulum, metode pengajaran, sumber daya manusia, fasilitas, lingkungan belajar, serta peran siswa dan guru. Sinergi baik ya antara komponen ini sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Pendekatan sistem dalam praktik pengembangan pendidikan di Indonesia digunakan untuk memahami dan memperbaiki seluruh aspek pendidikan secara menyeluruh dan terpadu. Kemudian komponen utama pendekatan sistem. Yang pertama ada input atau masukan, kemudian proses, output atau keluaran, dan outcome ya, atau hasil. Yang pertama yaitu input, merupakan mencakup semua sumber daya dan faktor yang digunakan dalam proses pendidikan. Di Indonesia, input pendidikan meliputi yang pertama yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendanaan yang berasal dari APBN atau APBD atau BOS, kemudian kebijakan pemerintah terkait regulasi, standar nasional, dan program prioritas. Kemudian yang kedua yaitu proses. Proses adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam sistem. Di Indonesia, proses ini mencakup proses belajar mengajar, manajemen sekolah, pelatihan guru secara berkelanjutan, dan penjaminan mutu melalui supervisi, akreditasi, atau evaluasi. Kemudian yang ketiga output. Output adalah hasil langsung dari proses pendidikan. Output meliputi prestasi akademik, kompetensi lulusan, tingkat kelulusan, sertifikat, dan ijazah. Kemudian komponen yang terakhir yaitu outcome atau dampak jangka panjang dari pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Di Indonesia, outcome pendidikan meliputi kesiapan kerja lulusan, keterlibatan dalam pendidikan lanjut, perubahan sosial dan ekonomi, dan kualitas hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Afandi. Baik, terima kasih. Tujuan dan manfaat pendekatan sistem dalam proses pembelajaran. Pendekatan sistem pada pembelajaran bertujuan agar kita dapat mengerti masalah pengajaran sebagai keseluruhan secara tuntas dan dapat mendalami pula apa bagian-bagiannya. Selain itu, diharapkan kita dapat memahami pula cara bagaimana masing-masing bagian itu saling berinteraksi, saling berfungsi, dan saling bergantung di dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dan manfaat pendekatan sistem dalam proses pembelajaran. Manfaat pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Kedua, pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Berikutnya, pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Melalui proses umpan balik dalam pendekatan sistem dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil dicapai atau belum. Kesimpulan, pendekatan sistem merupakan strategi yang efektif dan dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia karena menawarkan cara pandang yang holistik dan integratif terhadap seluruh komponen pendidikan.
Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pendidikan bergantung pada keterkaitan dan energi antar elemen yang terlibat, mulai dari input, proses, output, hingga outcome. Melalui pendekatan sistem, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai serangkaian kegiatan belajar mengajar, melainkan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan saling terhubung. Penerapan pendekatan sistem juga memberikan manfaat nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran karena mendorong perumusan tujuan yang jelas. Penggunaan metode yang sistematis serta optimalisasi sumber daya yang ada. Di samping itu, pendekatan ini memungkinkan evaluasi berkelanjutan melalui umpan balik, sehingga proses pendidikan dapat terus disempurnakan. Pendekatan sistem ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan efektif. Jika satu komponen, misalnya input, lemah, maka proses output dan outcome juga akan terpengaruh. Demikian materi ini kami presentasikan. Terima kasih.